selamat malam teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Apa kabarnya? Kita bertemu kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan KJRI Hong Kong. Kami sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan Ngopi Instan malam ini. Kita ada sedikit kendala teknis tadi, tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi, jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman semua di malam hari ini. Saya Ayu Sultaningtyas, Konsul Muda Pensosbud KJRI Hong Kong, akan menemani teman-teman semua untuk 1 jam ke depan membahas dengan diskusi bersama narasumber kita pada malam hari ini. Saya ingatkan ke teman-teman juga, pastikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong, juga akun media sosial kita yang lain. Kita ada di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow kita untuk mendapatkan informasi terkini dan terupdate yang berguna untuk teman-teman semuanya. Saya juga mengundang teman-teman semuanya untuk ngobrol bareng bersama kita, baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan di nomor WA kita 94001506. Sekali lagi 94001506. Jangan lupa sertakan nama beserta pertanyaannya nanti. Akan ada hadiah tabungan dari Bank BNI sebesar 500 Hong Kong dollar untuk 2 orang penanya yang beruntung. Dan jangan khawatir, penanya lainnya juga kita ada hadiah khusus, yakni masker batik cantik persembahan dari The Indonesian Club untuk penanya yang menyampaikan pertanyaannya ataupun komentarnya ataupun hal lainnya. Silahkan nanti bisa disampaikan ke kita melalui WhatsApp. Di episode sebelumnya sudah ada 2 orang penanya beruntung yang mendapatkan hadiah 500 Hong Kong dollar dari Bank BNI. Selamat kepada yang pertama Ibu Septi Ningsih dan kedua Ibu Erna Rahayu. Baik, selamat kepada 2 orang pemenang. Oke, teman-teman seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau, kita malam ini akan membahas tema mengenai tips mengelola stres di masa pandemi. Nah, kita di Hong Kong ini, kalau tidak salah, kasus pertama COVID itu di 23 Januari 2020, jadi kurang lebih sudah hampir atau sudah 8 bulan ya, 7 bulan, 8 bulan ya Bu ya, kita mengalami situasi yang tidak normal ini dan dampaknya juga global gitu. Nah, kita dihadapkan di situasi yang mengharuskan kita melakukan social distancing, jauh dari teman, kemudian isolasi diri, jaga jarak gitu. Ini pastinya menimbulkan situasi yang tekanan yang tidak mengenakan di kita ya Bu ya, baik secara mental maupun psikis, nantinya itu bisa berpengaruh terhadap fisik kita juga ya. Nah, di episode ini kita akan membahas bersama bagaimana mengelola tekanan-tekanan yang kita hadapi tadi di masa pandemi ini. Saya kedatangan 2 orang narasumber di studio kita malam ini dari Christian Action for Migrant Workers. Selamat malam Bu Tania dan Ibu Vivi. Malam Bu Ayu. Selamat malam. Oke, Bu Tania sudah 2 kali kita undang di sini di Ngopi Instan ya Bu ya. Bu Vivi baru pertama kali. Ya, nah, betul. Kita nanti akan membahas bersama situasi yang dihadapi oleh kita semua di masa pandemi ini, terutama teman-teman PMI juga ya Bu ya. Kita pahami bahwa teman-teman PMI ini di situasi ini bahkan mengalami tekanan yang berlipat ganda gitu ya Bu ya. Nah, selain Ibu Tania dan Ibu Vivi, kita juga mengundang narasumber seorang psikolog, Ibu Kurniasih Julhaji, yang bergabung bersama kita via Zoom. Selamat malam waktu Hong Kong dan selamat siang waktu Dakar, Ibu Nia. Halo, iya. Halo. Selamat siang waktu Dakar dan selamat malam waktu Hong Kong. Baik. Ibu semuanya. Selamat bergabung dengan kami Ibu Nia. Ini Ibu Nia jauh-jauh dari Dakar. Memenuhi undangan kita untuk bisa share ke teman-teman semua bagaimana tips mengelola stres di kala pandemi ya Bu ya. Halo Ibu Nia. Halo.
Oke, baik. Kita sebelum ke Bu Nia terlebih dahulu kita ngobrol dengan Bu Tania dan Ibu Vivi. Dari Christian Action for Migrant Workers sendiri adalah merupakan LSM yang banyak melakukan pendampingan baik hukum maupun soal ketenagakerjaan gitu untuk teman-teman PMI ya Bu ya, dan banyak temuan-temuan yang dihadapi oleh Christian Action ini terkait kesehatan mental dari teman-teman PMI, begitu ya Bu ya. Jadi sebelum kita ke Bu Nia, mungkin terlebih dahulu saya bertanya ke Bu Tania dan Ibu Vivi, bagaimana sebetulnya situasi yang dihadapi oleh teman-teman PMI ini yang banyak ditemui oleh Christian Action, dan teman-teman seperti apa nih yang kiranya nanti kita bisa konsultasikan bersama ke Ibu Nia gitu ya Bu. Silakan Bu. Ya, malam Bu Ayu, terima kasih. Ya. Memang keadaan seperti ini tidak mudah untuk kita, ya. Terkhususnya teman-teman PMI yang bekerja dalam rumah majikan. Dari pertemuan kita dengan teman-teman, ya, jadi ada beberapa keluhan yang memang kita terima dari teman-teman mengenai keadaan yang mereka hadapi pada saat masa pandemi ini. Misalnya karena perubahan dan keharusan ya yang tiba-tiba terjadi dan memerlukan perhatian lebih, sehingga teman-teman itu secara tidak langsung mengalami banyak tekanan atau stres, gitu loh. Jadi ada beberapa teman yang mengatakan bahwa mereka tuh stres. Ya, kita mengadakan beberapa sedikit mengumpulkan data ya Mbak Ayu. Jadi teman-teman itu kebanyakan setelah kita kelompokkan dari apa yang mereka keluhkan, jadi ada beberapa penyebab dari stres, yaitu misalnya pertama tidak bisa libur keluar rumah majikan. Ini juga banyak sekali aduan yang kita terima juga Bu. Betul. Dan karena majikan harus work from home, jadi teman-teman kan merasa terganggu karena pada saat mereka mau melakukan kerjaan, mereka juga merasa tidak leluasa. Ya, dan canggung. Apakah mereka harus nanti kalau mereka lakukan sesuatu akan mengganggu majikan? Padahal majikan sedang bekerja. Lalu istirahat yang kurang. Orang yang dijaga, misalnya anak majikan atau orang majikan selalu di rumah. Jadi kadang-kadang kan anak-anak majikan itu kan harus sekolah tuh Bu Ayu. Gara-gara ini kan harus selalu di rumah. Jadi ada perhatian yang lebih dan kerjaan lebih dari situ. Dan kelakuan dari majikan ya komplain lebih banyak dan stres dari majikan karena secara tidak langsung mungkin majikannya itu ada stres dengan pekerjaan dia karena majikan juga harus kerja di rumah, pasti dia juga mengalami tekanan. Situasi ini jadi ke semuanya ya Bu ya. Betul. Tapi karena dia pekerja, ya secara indirect mungkin ada kena imbasnya juga, gitu loh. Ya itu beberapa kira-kira secara umum ini yang dihadapi oleh teman-teman ya Bu. Ya juga misalnya karena kan harus majikan di rumah, mereka tetap harus kerja, tidak boleh libur. Jadi kekurangan tempat istirahat yang private juga merupakan keluhan yang sangat banyak kita terima. Lalu pada saat hari libur harusnya mereka ada kegiatan, tapi karena corona, jadi semua kegiatan terhenti. Ya. Jadi ada beberapa lagi seperti pekerjaan bertambah, libur tetap disuruh kerja. Lalu yang ini, saya pikir kita semua juga merasakan khawatir dengan keluarga di Indonesia. Ya seperti begitu sih keluhan-keluhan dan informasi yang kita dapat dari teman-teman tentang apa yang mereka rasakan pada masa pandemi corona ini. Iya, saya rasa memang ini yang mencerminkan
kondisi teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa share ke kita, sampaikan komentar atau pertanyaannya, apakah memang ini kondisi yang dihadapi oleh teman-teman gitu. Betul. Ya. Kemudian Bu Vivi silakan mungkin ada yang di-share juga mungkin. Ya, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tania, keluhan-keluhan yang disebutkan ya. Nah, karena kita mendengar ada banyak keluhan tentang tidak bisa libur dan lain-lain sebagainya, makanya kita juga melakukan survei awal waktu itu di bulan April untuk mengetahui situasi pekerja migran, khususnya untuk 3 hal utama yang waktu itu selalu sering kami dengar, yaitu soal libur mingguan, kemudian soal beban kerja, dan soal gaji. Nah, secara statistik memang terlihat bahwa libur mingguan teman-teman PMI itu dari 187 responden yang kami sebarkan kuesionernya, itu memang ada 54% yang mendapatkan libur, tetapi ada juga 29% sekian yang tidak mendapatkan libur, tapi mereka tetap kerja di rumah dan dibayar. Dan ada 12% yang mendapatkan libur, tetapi tidak bisa keluar rumah. Nah, di antara mereka ini yang bisa libur tetapi tidak keluar rumah, itu yang kemudian muncul keluhan-keluhan, atau yang tidak bisa libur sama sekali. Kemudian soal beban kerja, ada 43% lebih yang mengatakan bahwa beban kerja mereka bertambah. Dan kemudian dari beban kerja yang bertambah ini ada juga keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh mereka. Nah, kalau dalam hal gaji itu sangat cukup baik ya, karena di situ kami temukan bahwa lebih dari 90% itu tetap digaji dan dibayar tepat waktu. Hanya 2% yang tidak digaji karena masa pandemi ini. Nah, dari keluhan-keluhan yang muncul dari libur yang tidak dapat libur ataupun libur tapi tidak diizinkan keluar rumah, itu cukup besar, angka 40% yang mengatakan mereka jenuh atau mereka bosan karena ya memang di rumah terus, tidak diizinkan keluar, jadi tidak tahu harus berbuat apa. Dan tadi seperti Bu Tania sebutkan ya, sebetulnya mereka sungkan kalau misalnya melakukan sesuatu karena majikan juga ada di rumah. Nah, kemudian ada banyak juga yang mengatakan kebingungan karena mereka tidak diberi libur, tetapi tiap hari harus mengantar makanan ke rumah keluarga. Ada yang menceritakan misalnya sebelumnya kakek dan nenek dari majikan mereka selalu datang ke rumah untuk makan. Tapi karena pandemi otomatis tidak datang, dan si pekerja ini tidak diizinkan libur, tetapi selalu keluar rumah. Jadi dia merasa tidak ada bedanya gitu kan, agak bingung. Kemudian juga bingung karena tidak diberi libur, tetapi tiap hari juga disuruh ke pasar. Jadi kalau misalnya alasan tidak diberi libur itu karena di luar banyak virus, itu paling banyak sebenarnya alasannya, di luar banyak virus. Tapi tetap saja diminta ke pasar. Itu yang dikeluhkan ya. Atau juga bingung dibatasi keluar rumah, tetapi keluarga majikan dari luar selalu datang bergantian untuk makan gitu. Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada juga keluhan-keluhan utama dalam hal beban kerja. Ini juga banyak, sangat banyak dalam hal beban kerja. Itu antara lain ya yang mereka sampaikan itu stres karena pekerjaan yang dikerjakan selalu dianggap salah. Sebelumnya tidak begitu. Sebelumnya ya pekerjaan yang sama dilakukan, tapi sekarang ini karena majikan di rumah dan katanya selalu dianggap salah gitu, dan dia juga tidak tahu kenapa. Nah, kemudian keluhan-keluhan lain tuh soal bersih-bersih yang harus diulang berkali-kali. Ada yang memberi contoh misalnya mengepel itu bisa sehari lebih dari 3-4 kali dan harus menggunakan mulai dari cairan pemutih, kemudian detol, baru dibilas pakai air, dan itu berkali-kali. Jadi
mereka itu keluhan-keluhan yang disampaikan ya. Kemudian juga misalnya memasak, frekuensinya lebih bertambah. Kalau biasanya hanya masak 2 kali, sekarang bisa jadi 4 kali. Ada yang mengatakan masaknya sih tidak apa-apa, tapi memikirkan menunya ini yang merasa lebih susah, bikin pusing. Itu teman-teman yang teman-teman sampaikan ya. Nah, selain itu ada keluhan-keluhan yang lain. Tadi sebenarnya sudah disampaikan bukannya juga ya. Sangat khawatir tentang situasi keluarga di Indonesia. Kemudian merasa tidak bisa tidur nyenyak dibanding sebelumnya, dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah garda depan yang memastikan keluarga di mana mereka bekerja itu mendapat makanan yang sehat dan rumah yang super bersih, tetapi mereka merasa kurang penghargaan gitu. Ini nggak tahu apakah perasaan-perasaan subjektif, tapi mungkin nanti kita bisa konfirmasi ke teman-teman yang mau memberikan komentar mereka kayak gimana ya. Nah, mungkin ya saya juga sedikit mau menyampaikan Bu Ayu, karena kan kalau pekerja migran di Hong Kong memang bukan entitas tunggal ya. Ada juga teman-teman yang karena berbagai situasi tidak sementara bekerja di rumah majikan karena ada masalah hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, misalnya kalau di kami kan di shelter, di shelter kami ada banyak teman-teman yang juga merasakan dampak dari COVID-19 ini. Nanti Bu Tania mungkin bisa tambahkan. Tapi ada beberapa situasi yang sangat khusus mereka alami. Yang pertama itu masa tinggal mereka di Hong Kong dan khususnya di shelter itu menjadi lebih lama, lebih panjang ya, karena dalam situasi yang seperti ini teman-teman itu sebetulnya tidak punya pilihan untuk pulang ke negara asal, atau juga tidak punya pilihan untuk mencari kerja baru karena kasus mereka belum selesai. Dan kita tahu kantor-kantor pemerintahan itu ditutup ya, bukannya ya? Betul. Ditutup sementara karena COVID, sehingga prosesnya tertunda sangat panjang. Nah, mereka juga yang datang ke kami baru saja mengalami kasus gitu, ada masalah dengan majikan, tapi juga karena kantor labor department tutup, akhirnya tidak bisa mengajukan tuntutan dan membuat mereka jadi tinggal lebih lama, berbulan-bulan di tidak ada penghasilan. Nah, dengan situasi yang berbulan-bulan tidak ada penghasilan, tentu ini menimbulkan rasa stres ya, stres yang luar biasa, dan sangat khawatir dengan keluarga yang ada di rumah. Tetapi mereka sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, misalnya tidak bisa langsung pulang atau juga tidak bisa mendukung secara finansial, dan ini beban tersendiri. Selain itu juga tinggal bersama dengan teman-teman yang berbeda latar belakang budaya dan negara juga. Kalau di tempat sana bahasa, jadi itu juga menambah stres. Itu semua terjadi di masa COVID gitu. Dan pada akhirnya yang kami lihat gejalanya itu memang mereka jadi susah tidur, kemudian susah konsentrasi, dan suka panik ya, bukannya ya, maksudnya gampang panik kalau disampaikan sesuatu itu. Emosi juga menjadi lebih tinggi gitu. Itu yang banyak dialami oleh teman-teman gitu, Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Tania dan Bu Vivi tadi sudah menyampaikan secara garis besar apa yang dihadapi oleh teman-teman ya Bu ya, baik ya teman-teman yang saat ini bekerja tadi menghadapi kebosanan maupun beban kerja juga meningkat bertambah. Selain itu juga khawatir dengan keluarga di Indonesia, kemudian teman-teman yang di shelter tadi waktu tunggunya jadi lebih lama, yaitu berdampak kepada
Psikologi kesehatan mental, psikologisnya ya, gitu, jadi ya. lebih sering panik, anxious gitu ya, dan juga susah tidur. susah tidur dan lain sebagainya tadi ya. Baik, kita selanjutnya akan membahas bersama dengan Ibu Nia. Halo Ibu Nia. Halo. Ya, baik. Bu Nia. Bisa mendengar? Ya, siap. bisa. Bu Nia, tadi kita sudah bahas bersama mengenai kondisi secara umum teman-teman PMI ini di Hong Kong, Bu. Kita akan memohon tips mengelola stres untuk kita semua, khususnya teman-teman PMI ini tadi, Bu. Tapi sebelumnya saya izin perkenalkan dulu Bu Nia kepada teman-teman semua. Jadi Bu Nia ini kami undang bersama kita langsung dari Senegal, Dakar, karena Bu Nia ini saat ini sedang mendampingi suami tercinta, seorang diplomat Indonesia di KBRI Dakar, Senegal. Secara profesional, Ibu Nia ini sudah banyak sekali pengalamannya, khususnya di ranah psikososial. Ini kalau boleh saya bacakan sedikit dari CV Ibu yang panjang sekali sebetulnya. Jadi Bu Nia ini banyak berperan sebagai konsultan di bidang psikososial seperti pada kejadian gempa Lombok 2018 ya Bu ya. Lalu juga konsultan kota ramah anak di Kolaka Utara di Sulawesi Selatan, kemudian juga konsultan kebijakan pelindungan anak untuk pemerintah Magelang, juga pernah bekerja untuk UNICEF di Papua dan Papua Barat, serta UNDP juga pernah sebagai anggota evaluator kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Memang banyak sekali pengalaman khususnya di pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk penanganan situasi pasca bencana, khususnya di ranah psikososial, yakni kondisi dalam diri kita yang dipengaruhi oleh faktor luar atau lingkungan. Jadi kami rasa pas sekali ini expertise dari Ibu Nia untuk bisa di-share ke kita semua terkait tadi permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman PMI kita. Silakan Ibu Nia. Halo Bu Nia. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang waktu Dakar, selamat malam waktu Hong Kong, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Juga saya ingin mengucapkan selamat malam Bu Tania, Mbak Vivi. Malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya sangat mendengar dan mendengarkan sekali apa yang disampaikan oleh Bu Vivi dan Bu Tania mengenai permasalahan kompleks yang terjadi di para pekerja migran kita yang berada di Hong Kong. Sebetulnya pada masa pandemik seperti ini saya ingin bilang bahwa kita tidak sendiri, bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang global dan bagaimana kita mengatasi itu bukan hanya pemerintah, diri pribadi, tetapi dunia. Badan PBB juga telah memberikan banyak solusi melalui artikel, melalui kebijakan, kemudian video juga untuk bagaimana kita mengelola stres itu sendiri. Saya tahu ini memang bukan pekerjaan, akan tetapi satu yang ingin saya katakan bahwa latihan terus-menerus ini akan membuat kita mampu untuk mengelola stres itu sendiri. Baik, saya ingin terus ke slide aja berbicara soal stres. Apa itu stres? Baik, stres artinya merasa terganggu atau terancam oleh kehidupan sehari-hari. Jadi ketika stres itu terjadi, ada sesuatu yang mulai mengganjal di pikiran kita dan menyebabkan sakit.
Stres yang baik tidak akan menyebabkan sakit karena ada 2 kategori stres, ada stres yang baik dan ada yang menyebabkan juga sakit. Nah, apabila kita stres biasanya kita itu akan sulit untuk fokus, melakukan hal-hal apa yang sedang kita lakukan. Kemudian kita akan lebih banyak termenung, sedih, misalkan kita lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur, bisa juga kita bisa mengakibatkan kita marah ketika kita dalam keadaan stres. Nah, banyak orang juga yang cenderung mengalihkan pikiran ketika stres ini dengan banyak hal juga. Mereka bisa mengalihkan dengan obat-obatan terlarang, kemudian juga lebih banyak mungkin menjauh dari lingkungan sosial. Nah, penyebabnya stres itu banyak sekali, macam-macam bisa terjadi kenangan masa lalu, sakit yang diderita, atau misalkan hal-hal kecil seperti berargumen dengan keluarga atau teman itu bisa menyebabkan juga stres, walaupun tingkatnya, intensitasnya tidak terlalu lama. Tapi ada beberapa orang juga ketika berargumen dengan teman yang tidak setuju dengan sebuah pendapat atau tidak menyukai seorang teman, ini akan berlarut di pikiran. Nah, oleh sebab itu WHO juga ada memberikan satu gambaran tentang bagaimana mengelola stres itu sendiri. Hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan, pertama adalah plan your strateginya, bagaimana kita betul-betul menghayati diri kita sendiri. Nah, setiap orang itu pernah merasakan stres, semua orang pernah merasakan masalah, baik itu masalahnya sedikit ataupun kompleks. Kalau yang saya dengar tadi banyak kompleksnya ya. Pada saat sekarang mereka tengah bekerja, tapi tuntutan dalam pekerjaan juga banyak. Salah satunya adalah ketika pekerjaan tidak dianggap, misalkan mengepel lantai yang tidak terlalu bersih, harus mengikuti standar yang ada di tengah masa pandemik. Belum lagi pikiran-pikiran yang mengganggu kita pada saat kita sedang bekerja, misalkan kekhawatiran kita terhadap keluarga di Indonesia sendiri, dan ini merupakan sesuatu yang kompleks. Bagaimana untuk mengelola pikiran itu yang sudah bermacam-macam di atas kepala ini, bisa 5 atau bisa 6 itu kalau dihitung banyak masalah yang ada. Nah, stres yang berat itu bisa berdampak untuk kesehatan kita. Nah, ini yang dinamakan stres yang tidak baik. Jadi mungkin bisa menyebabkan sakit kepala, diare, nafsu makan juga akan berkurang atau bertambah. Nah, itu yang membuat stres menjadi tidak baik untuk kita. Itu tadi apa sih gejala yang timbul ketika kita stres? Ada gejala-gejala yang timbul ketika kita stres. Salah satunya adalah kita seringkali melakukan hal-hal yang membuat hidup kita semakin sulit. Tadinya yang kita tidak biasa berargumen dan seringkali lebih banyak bersikap baik, itu bisa kita berargumen terus dengan teman, atau kita menjauh dari orang-orang yang kita sayangin, atau kita juga bertengkar, berkelahi untuk hal-hal yang sepele, atau kita menghabiskan waktu untuk tidur seharian di tempat tidur gitu ya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan seperti itu. Saya di sini ingin bicara soal nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah keinginan yang ada pada diri kita yang paling terdalam, mau menjadi apa sih diri kita itu dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Misalkan kita mau jadi yang penyayang, tenang, peduli, bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Nah, nilai-nilai kebaikan ini ada pada diri kita, akan tetapi nilai kebaikan itu menjadi hilang ketika semua pikiran itu berkumpul bergejolak dan membuat ganjalan di pikiran kita. Itu tadi ketika stres, kita tidak bisa mengontrol. Nah, kita sudah membuat suatu ganjalan di pikiran kita sehingga kita mengaburkan nilai-nilai yang ada pada diri kita.
Di sini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sekaligus sharing. Pertama, ketika pikiran itu datang, cobalah untuk menenangkan diri dan fokus pada pekerjaan yang kita lakukan. Misalkan pada saat pikiran itu datang, kita sedang memasak. Usahakan kita tetap memasak. Misalkan lagi sambil masak nih, WhatsApp datang, penting ya. Kemudian kita lagi sibuk masak, kita sempat melihat ke WhatsApp, oh ini dari kampung. Uangnya udah nyampai belum? Otomatis ini akan mengganggu di kepala kita, langsung kan. Ini keluarga minta kiriman lagi nih, sedangkan ini belum gajian, padahal bulan kemarin sudah dikasih, tapi kemudian bulan ini kok belum cukup lagi. Maklumlah bulan ini kan pengeluaran banyak, biasanya kita bekerja, ini nggak ada penghasilan, otomatis ya hari-hari di rumah, kebutuhan pun bertambah, tidak ada yang bisa kita lakukan, makan, konsumsi sehari-hari itu pun menjadi bertambah. Nah, ketika saat pikiran itu datang, cobalah untuk tetap fokus melakukan apa yang sedang kita lakukan. Pada saat kita masak, teruslah untuk memasak. Pada saat kita berbicara dengan teman, teruslah untuk berbicara dengan teman, dengan menatap matanya, dengan memperhatikan mimiknya, dengan juga memperhatikan intonasi suara yang dia sampaikan. Dan ini merupakan latihan. Kedua, apalagi yang bisa kita lakukan? Ground yourself. Artinya ketika pikiran itu datang, cobalah untuk menarik nafas panjang. Bernafas, menarik sedalam-dalamnya dan keluarkan secara perlahan. Slowly and gently. Itu bisa kita lakukan berulang. Kemudian di sini saya ingin menerapkan grounding. Kemudian rentangkan tangan. Kita cukup merentangkan tangan kita, kemudian melipatnya ke depan dada. Itu dilakukan juga secara perlahan. Ketika sudah dilakukan secara perlahan, mulai tangan kita letakkan di bahu kita. Jangan lupa ini kaki harus menyentuh lantai. Teknik grounding itu kaki menyentuh lantai. Dan ini bisa kita lakukan berulang. Ketika sudah menarik nafas panjang, menghembuskannya dengan tenang, kemudian kita merentangkan tangan dan meletakkannya di dada, kemudian meletakkan kembali tangan kita di paha kita dengan duduk. Kita boleh duduk, boleh kita juga berdiri, kaki kita di lantai. Bapak dan Ibu, kaki kita di lantai, dan itu teknik grounding. Itu coba selama itu sekitar 5 menit untuk menenangkan diri. Kemudian coba membuka mata, kita buka mata kita, kemudian kita lihat apa yang bisa kita lihat ketika kita membuka mata. Halo Bu Nia, mohon maaf. Terlihat 2 atau 3 benda, kita bisa sebutkan. Oh, saya bisa melihat meja rias saya. Kalau ada meja rias. Oh, saya bisa melihat buku. Halo Bu Nia. Bu Nia, mohon maaf. Melihat kantin atau botol minuman yang saya simpan di kamar. Kemudian coba latih pendengaran dengan apa yang bisa didengar pada saat itu. Halo Bu Nia, mohon maaf, mic-nya bisa agak didekatkan sedikit Bu. Kenapa? Mic-nya bisa agak didekatkan sedikit supaya suaranya bisa terdengar lebih jelas. Ya, baik. Kedengeran ya? Ya, sudah bagus Bu. Tadi sudah terdengar tapi kurang jelas sedikit. Yang merentangkan tangan yang... Iya, boleh. Baik Bu, silakan. Oh ya, ini udah bisa? Ya, sudah bisa Bu, silakan bisa dilanjutkan. Baik. Jadi dengan teknik tadi grounding saya ulangin, kita menarik nafas panjang, kemudian hembuskan secara perlahan, coba untuk merentangkan tangan, melipat lagi ada sesuai gambar yang ada di slide. Kemudian tangan kita lepas, kita taruh di atas paha kita dengan kaki di bawah. Kaki menyentuh lantai. Ini kita lakukan secara berulang.
membuka mata, kita bisa melihat benda-benda yang ada di depan mata kita. Coba untuk melihatnya 2 atau 3 benda yang ada di depan mata kita. Misalkan kita melihat di gambar ini, oh ada tali jemuran atau jemuran yang belum diangkat, atau kita melihat burung yang sedang terbang, atau melihat minuman yang ada di depan mata kita. Sambil kita mengulang pendengaran, kemudian apa sih yang bisa kita dengar pada saat itu? Nah, kita bisa mendengar suara mobil kalau kita tinggal di apartemen. Kita bisa mendengar misalkan suara di luar kamar kita, ada suara tangisan bayi anak majikan kita. Atau satu lagi apa yang bisa dengar? Cobalah untuk mendengar 2 atau 3 suara. Kemudian latih penciuman saat itu. Apa yang kita cium pada saat setelah kita melakukan teknik ini? Kita bisa mencium apa? Aroma di dapur, misalkan, atau kita sedang minum kopi, itu aromanya kan tercium oleh kita. Atau apa? Misalkan kalau jendela terbuka, aroma bensin, aroma mobil di luar itu kan asapnya bisa tercium. Dan hal itu merupakan hal terbesar yang kita miliki. Jangan lupa bahwa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dan pasti ada jalan keluar. Pada saat kita mendengar, bisa melihat, kemudian kita untuk meraih sesuatu yang ada di depan kita. Di depan kita misalkan kita bisa meraih pena yang ada di depan kita, sudah bisa bergerak dan berjalan. Ada kesyukuran yang wajib kita syukuri. Seberapapun besar masalah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan pendengaran yang baik, kita masih diberikan penciuman yang baik. Itu juga kita mampu bergerak ke depan. Artinya, ini satu kesempurnaan yang mungkin tidak didapatkan pada orang lain. Bu Nia, mohon maaf, suaranya agak kecil lagi, bisa mungkin speakernya bisa didekatkan, Bu. Oh, sudah Mic-nya, mohon maaf, mic-nya bisa didekatkan lagi. Ya, mic dari headsetnya, Bu, bisa didekatkan ke suara mungkin. Ya, Bu Nia, bisa dilanjutkan, Bu. Ini sudah bisa? Ya, sudah bagus, Bu. Silakan. Oh, berarti harus saya pulang aja kali ya. Iya, sepertinya, Bu. Baik, tadi saya kembali bahwa apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita cium, lalu aroma, apa yang bisa kita ambil dengan tangan kita kita melakukan teknik grounding ini, itu merupakan sebuah anugerah terbesar yang kita miliki. Jangan lupa, itu hal yang patut kita syukuri. Selanjutnya, kita bisa latihan dengan metode drinking atau minum. Ketika Bapak dan Ibu sedang minum kopi atau minum teh, dengan air yang beraroma, misalkan jus. Yang paling ini kopi deh, karena kopi itu dari aromanya aja udah membuat beberapa orang ya merasa gitu ya. Nah, kalau kita sedang minum kopi, itu kan diseduh dengan air panas. Pusatkan perhatian betul-betul itu cara dipegang dalam keadaan panas, kemudian kita pegang. Kita tidak melakukan apa-apa ya. Kuncinya adalah fokus. Fokus menikmati apa yang ada di depan kita. Misalkan kita sedang tadi, tekniknya adalah melatih melalui minuman. Kita minum kopi ini dalam keadaan hangat, cangkir, dengan perlahan kita pegang, kemudian kita mencium aroma kopi atau aroma jus, kemudian teguklah dengan cara perlahan. Ini kita bisa lakukan kurang lebih dari 5 menit tanpa melakukan apa-apa. Jangan disambil lihat WhatsApp, jangan disambil melihat laptop atau mengerjakan yang lain. Cobalah untuk punya waktu untuk diri sendiri. Jadi ini hal kedua yang kita lakukan. Nah,
kebayanglah aroma kopi ini seakan-akan minum di tepi pantai dengan deburan ombak yang sangat indah. Tiba-tiba pikiran ini datang lagi nyelap gitu ya, datang dengan tiba-tiba, itu dengan tiba-tiba. Tetap usahakan kita fokus, itu pikiran itu akan tetap datang, akan tetapi apapun itu bisa diatasi dengan fokus. Dan ketika itu datang, kita coba refokus kembali apa yang sedang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap kita pasti memiliki masalah, besar atau kecil jumlahnya. Nah, apa yang kita coba lakukan selanjutnya, cobalah untuk menamai masalah yang saat ini menjadi pikiran kita. Ambil sebuah catatan, kemudian taking note masalahnya saat ini, misalkan penghasilan berkurang karena COVID. Yang kedua, misalkan ada biaya tambahan selama COVID ini. Yang ketiga nih, majikan marah-marah. Nah, ketika masalah ini kita cobalah untuk melihat sisi baik dari kita juga. Bapak dan Ibu yang bekerja di luar negeri pasti punya tujuan yang sangat baik untuk keluarga. Saya yakin bahwa tujuan itu sangat mulia. Keberangkatan rata-rata pekerja migran kita, saya yakin adalah untuk membantu para keluarga. Dan itu nilai plus yang kita miliki. Berarti value nilai kita diri kita adalah penyayang. Kedua, diri kita bertanggung jawab untuk keluarga kita, meskipun mungkin jumlahnya, intensitas apa yang kita berikan dengan keluarga itu tidak bisa dengan jumlah yang besar. Jadi cobalah kembali setelah mencatatkan masalah, sejauh mana apa yang sudah kita lakukan, cobalah untuk refokus kembali apa yang sedang kita kerjakan pada saat itu. Kedua, setelah kita namain permasalahan kita, catatlah nilai diri yang ada pada diri kita. Dan cara pandang orang lain terhadap kita itu akan berbeda. Diri kita masing-masing diberikan sifat yang berbeda, kelakuan yang berbeda. Akan tetapi kita bisa mengenali diri sendiri, oh ini penyayang. Aku ini berangkat jauh-jauh ke luar negeri itu tujuanku satu, membantu orang tua. Kedua, aku pengen bantuin adikku biar bisa nggak seperti aku. Ketiga, aku pengen membantu perekonomian keluarga. Hal yang mulia itu jangan mengaburkan apa yang terjadi saat ini. Yang ketiga, ketika kita sudah bekerja dengan lelah, kita bertanggung jawab, majikan misalkan meminta kita melakukan, oh ini kurang bersih. Kita bisa mengintrospeksi diri kurang bersihnya di mana saat ini, karena yang jelas apapun yang mereka inginkan adalah memenuhi standar kesehatan. Kita semua khawatir. Nah, ketika sang majikan meminta memenuhi dengan standar kesehatan, itu juga akan berguna bagi diri kita sendiri. Bukan hanya sang majikan, anak-anaknya, tapi kita juga tinggal di dalam rumah tersebut. Artinya, ketika kita diminta bertanggung jawab untuk dalam hal pembersihan, kita juga ikut serta, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kedua, itu sebuah nilai yang kita punya. Kemudian juga ada komitmen, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Misalkan kita sudah bisa mengerjakan semua pekerjaan, tetapi gini Bu, saya nggak dikasih kesempatan untuk istirahat, waktunya aku istirahat. Pernah nggak belajar ngomong dengan sang majikan, meminta dengan secara betul-betul menyampaikan keinginan bahwa kita butuh istirahat. Kita setelah bekerja seharian, apa yang mereka inginkan dengan standar yang kita ketahui itu sudah kita lakukan. Tapi kemudian kita tidak mendapatkan jam istirahat. Pernah nggak coba untuk bicara? Dan bicaranya itu kalau kita sebagai pekerja dengan majikan, ya kita dengan cara membuka, ya dengan bahasa yang mungkin bisa dimengerti sama majikan. Saya yakin di luar sana punya pengertian yang lebih ada rasa manusiawi yang tinggi yang mereka punya, apabila kita juga menyampaikan dengan secara baik. Nah, jadi di sini setiap orang itu butuh kindness, butuh kebaikan. Kita
sudah melakukan kebaikan untuk majikan kita, lain daripada itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pekerja. Akan tetapi kita juga butuh dong kindness dari majikan kita. Kita bisa bicara langsung. Dan pernahkah itu dicoba? Jadi saya belum tahu bagaimana mencoba menyampaikan hal tersebut. Baik, selanjutnya tentang room, membuat ruang. Ketika pikiran itu datang, kita sudah melakukan, Bu, saya sudah melakukan teknik grounding, sudah melakukan hal seperti ini. Kita coba membuat ruang. Pikiran itu akan selalu datang selama kita tidak bisa mengontrolnya. Sekali lagi, sebuah ilmu itu tidak akan bisa kita pelajari hanya sekali. Jadi kita perlu berulang-ulang menerapkannya. Dan ketika itu datang, buatlah ruang untuk diri sendiri. Perasaan kita itu sering berubah. Jadi itu bisa berubah seperti cuaca. Kadang hujan, kadang panas, moodnya kadang baik, kadang enggak. Tapi itu sangat mudah untuk berubah. Dan itu bisa kita lakukan dengan latihan. Dan satu kali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa mencintai diri sendiri, memiliki nilai yang ada pada diri, nilai kebaikan minimal 3 kita catatkan dalam diri bahwa kita ini punya nilai kebaikan, itu mengaburkan semua pikiran-pikiran yang ada di pikiran kita bahwa kita bisa berguna bagi orang lain. Bukan hanya untuk orang di lingkungan kita dengan majikan kita, tapi kita sangat berguna untuk di lingkungan keluarga. Kenapa? Para pekerja migran, pekerja di luar itu dinamakan pahlawan devisa. Kita harus berbangga diri bahwa kita ini penyupport devisa terbesar bagi negara. Walaupun di luar sana banyak terjadi masalah, sekali lagi bahwa mengelola stres ini perlu latihan. Bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengelola perasaan. Dan pertama yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa perasaan, pikiran kita itu seperti cuaca, kadangkala cepat berubah, moody juga. Nah, ini bisa kita latih. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa di tengah masa pandemi seperti ini permasalahan bukan hanya kita sendiri. Ketika kita menghadapi masalah, tekanan di tengah masa pandemi seperti ini, kalian tidak sendiri. Cobalah untuk mencari teman yang mampu untuk mendengarkan. Jangan sampai ini juga yang kita miliki bahwa dia akan menambah-nambah. Teman dekat itu teman baik itu bisa membantu kita. Kita menceritakan apa keluh kesah kita selama apa yang terjadi di pekerjaan kita. Tetapi berusahalah untuk mencari teman itu yang memberikan semangat. Ketika kita bercerita, aku lagi nggak mood banget sama majikan, teman yang baik akan bertanya, kenapa? Iya nih dia lagi begini, banyak banget tuntutannya. Ya udahlah, sabar aja. Kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan nanti ada teman yang nambahin. Iya tuh, emang begitu banget dia. Lah ini tambahnya yang di atas. Di pikirannya tambah. Jadi cobalah mencari teman-teman yang memberikan semangat, saling menyejukkan. Itu bisa membuat sedikit meregangkan pikiran kita. Oh iya ya, satu temanku meminta sabar, satu temanku juga meminta sabar. Dan ini perlu latihan lagi. Itu akan membuat semuanya mudah untuk diatasi. Sekali lagi, satu hal yang ingin saya tambahkan, jangan lupa olahraga. Olahraga itu meskipun kita sedang bekerja, itu sangat baik untuk meningkatkan imun kita, meningkatkan kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, olahraga dan berpikir positif. Apapun yang kita lakukan itu pasti mempunyai sesuatu hal yang berguna. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu mempunyai nilai. Pertama, nilai untuk diri kita sendiri, karena kebaikan itu yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan di luar sana, ya insya Allah orang akan banyak memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi sekali
sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebuah kebaikan sekecil apapun itu berdampak bagi diri kita. Cobalah tetap berbuat kebaikan sekecil apapun dan menggali value nilai yang ada pada diri. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Bagaimana ada tanggapannya jawab selanjutnya. Itu saja Mbak Ayu. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Ibu Nia atas paparannya tadi. Tapi sayang sekali kita karena ada kendala teknis, jadi suara Ibu Nia agak terlalu kecil tadi di kita. Walaupun sudah, ya. Halo Bu Nia. Halo, ya. Ya, baik. Kalau boleh saya simpulkan tadi dari paparan yang disampaikan Ibu Nia tadi, poin-poin penting yang bisa kita catat. Pertama tadi Ibu Nia share kepada kita tips grounding ya Bu ya. Bagaimana cara kita untuk tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan, bagaimana menarik nafas terlebih dahulu, kemudian kita semacam stretching, merentangkan tangan, itu secara fisik kita merilekskan diri begitu ya Bu ya. Kemudian kita juga dilanjutkan dengan fokus terhadap apa yang ada di sekitar kita, baik melalui mata, melalui panca indera kita, mata, telinga, penciuman juga kita rasakan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian kita mulai fokus terhadap value dari diri kita ya. Apa saja sih keyakinan kita punya, jadi kita bisa semakin appreciate terhadap diri kita sendiri. Kemudian refocus kembali, kemudian kita mencoba hidup dengan nilai-nilai yang kita punyai tadi. Kemudian juga bagaimana kita sebaiknya membuat ruang untuk lebih menghargai orang lain. Kemudian juga bagaimana pikiran dan perasaan kita itu menciptakan menciptakan perhatian dan juga itu tadi bisa berpengaruh terhadap orang lain, hubungan kita terhadap orang lain gitu ya. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Nia, tapi setidaknya bisa kita catat meskipun tadi suaranya agak kecil, kita bisa bahas kembali dengan Bu Tania dan Ibu Vivi. Mungkin Bu Tania dan Bu Vivi juga ada pertanyaan mungkin yang ingin dikonsultasikan kepada Ibu Nia gitu ya Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Sangat menarik ya Bu Ayu ini. Ya. Dan saya pikir ini yang memang kita butuhkan juga, karena informasi ini, pengetahuan ini sangat berguna buat teman-teman dan juga mungkin buat kita sendiri. Pas mendengar penjelasan dari Bu Nia, dan kita merasa kok ada beberapa hal yang memang terjadi dengan teman-teman PMI yang selama ini kita kayaknya kurang jelas ya Mbak Nia, Bu Vivi ya. Ya. Mungkin kita tapi ada beberapa kasus yang mungkin kita butuh penjelasan dari Bu Nia. Mungkin Bu Nia, halo Bu Nia. Baik. Kita boleh ya Bu ya share beberapa kasus nih yang ditemui oleh Bu Tania dan Bu Vivi untuk kita bahas bersama, bisa ya Bu ya? Ya, share apa Mbak? Beberapa contoh kasus yang dihadapi oleh Bu Tania dan Bu Vivi ini dalam kesehariannya. Oke. Gini Bu, ya pas kita itu ada seorang teman yang sering mengeluh kalau suka sakit kepala, merasa pusing, badan sakit-sakitan, lemah, tidak bisa tidur, merasa tidak bahagia, dan berat badannya turun drastis. Dalam waktu 10 bulan, dia berat badannya turun 14 kilo. Dan kata teman ini, yang menyebabkan dia begitu adalah karena ketika bekerja dengan majikannya suka marah-marah. Apapun yang dilakukan itu salah dan dia tidak boleh libur. Jadi ini yang membuat dia
merasa tidak bahagia. Jadi pertanyaan kami ini adalah, apakah sakit-sakit badan fisik yang dirasakan itu ada hubungannya dengan masalah psikologi? Dan pertanyaan yang kedua, apakah yang bisa dilakukan oleh pekerja kita ini kalau seandainya mereka berada dalam keadaan seperti ini? Itu mungkin Bu Yalia ini. Ya, baik, itu tadi pertanyaan dari Bu Tania. Bu Nia, bisa mendengar pertanyaan tadi, Bu? Halo, Bu Nia. Ya, ya, baik. Bisa mendengar tadi ya, Bu? Pertanyaan dari Bu Tania. Ya, pertanyaannya tadi yang menyebabkan sakit kepala, sakit-sakitan, kemudian merasa tidak bahagia dikarenakan majikan terus-terusan tidak memberikan istirahat, kemudian kerja lembur. Pertama, bahwa salah satu dari ciri stres adalah itu sakit kepala yang berlebihan. Dari sakit kepala biasa, kalau sakit kepala ya intensitasnya nggak terlalu sering ya, mungkin kita bisa mengatasinya dengan biasa kalau orang Indonesia suka minum obat Panadol atau sekedar keringan di belakang, mungkin juga masuk angin gitu. Nah, kemudian yang perasaan tidak bahagia, sebetulnya bahagia dan tidak bahagia itu sebetulnya ada dalam diri sendiri. Nah, ketika hanya satu permasalahan ini karena majikan yang tidak memberikan ruang. Sebetulnya kalau malam kita dikasih istirahat apa tidak? Misalkan jam kerja dari pagi tuh misalkan subuh ya sampai jam 7 atau jam 8 malam. Jadi yang saya lihat juga ada banyak yang sampai jam 10 malam. Malam itu betul-betul waktu digunakan untuk istirahat. Tapi kadang-kadang kita ini sibuk dengan mengurusin hal yang lain daripada untuk menghabiskan waktu istirahat. Padahal kita sudah capek seharian bekerja, malam padahal kita butuh istirahat. Nah, ketika ada waktu istirahat itu gunakan sebaik-baiknya, bukan hanya nanti sibuk dengan bersosial media, kemudian mengerjakan sesuatu yang lain atau chatting dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya ketika ada waktu dan kesempatan untuk istirahat, cobalah untuk istirahat. Lagi-lagi coba untuk berolahraga. Olahraga nggak harus di luar, di dalam rumah, menggerakkan badan, mendengarkan musik sambil dancing. Kan rata-rata biasanya punya HP, atau kalau yang nggak punya itu bisa menggerakkan badan, merentangkan tangan, stretching, kemudian menggerakkan ini kepala kanan kiri, itu bisa sedikit membantu meregangkan urat saraf di belakang, ketegangan yang ada di belakang. Psikologi apa yang dia alamin ini sebenarnya punca masalahnya ini kalau cuma satu, kalau saya lihat karena majikan aja ya ini bisa diatasin sih Mbak Tania. Kalau soal masalah hanya majikan aja yang sering marah terus nggak berkesempatan, tadi dia bisa istirahat, mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat, kemudian mencoba untuk olahraga, membuat rasa diri berbahagia. Sebetulnya tadi nggak bahagia itu bukan karena orang lain, tapi bahagia itu sebenarnya bisa kita cipta. Itu Bu, kalau bagi diri saya sendiri bahwa bahagia itu bukan karena orang lain, penyebab tidak bahagia itu bukan karena orang lain, tapi yang bisa menciptakan bahagia dan tidaknya itu adalah diri kita sendiri. Kan kita sudah mencoba melakukan apa. Selama ini kita ngapain sih ketika dimarahin majikan, kita ngapain? Kalau terus berulang kita catat, ini majikan marahnya apa sih penyebabnya? Pertama kita name, notisnya ini misalkan kita buat 3 nih. Majikan marah hari ini karena apa ya? Hari ini aku nyapunya kurang bersih. Yang kedua misalkan makanannya rasanya nggak enak. Ketiga ini apalagi misalkan ada permasalahan lain yang misalkan penyebabnya dari majikan, marah-marah nggak menentu, misalkan kemudian majikannya. Nah, kalau ini membuat kita nggak bahagia,
terus apa yang ada dalam diri kita itu sangat sangat kecil sekali jadi nilainya. Artinya kita tidak menghargai diri kita sendiri, bahwa kunci membuat diri bahagia itu kesehatan mental kita, kemudian untuk tubuh kita sendiri, itu sangat-sangat berdampak sekali, Mbak, untuk hal-hal yang seperti ini. Bahwa bahagia itu jangan disebabkan oleh karena orang lain begini kita menjadi tidak bahagia, orang lain begini kita menjadi bahagia. Bahwa menciptakan bahagia itu datang dari diri kita sendiri. Kalau saran saya Baik. tadi, bahwa menciptakan rasa bahagia, lihat sisi lain yang dia bisa. Baik, Bu. Jangan hanya lihat sisi pikirannya, itu hanya untuk melihat majikan marah-marah, tapi lihat sisi lainnya. Oke, baik. Baik, Bu Nia, kalau boleh saya ulang tadi, jawaban dari Bu Nia adalah tadi yang pertama, pastikan dulu teman-teman menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat, gitu ya. Jadi jangan lebih banyak waktu untuk misalkan bermain handphone, atau ketika waktunya istirahat, pastikan teman-teman gunakan waktunya untuk istirahat. Kemudian banyak membuat diri kita fokus kepada hal-hal yang bisa bikin kita bahagia. Misalkan tadi mendengarkan musik, kemudian olahraga, stretching yang simple saja itu sudah berpengaruh kepada hal-hal yang bisa bikin kita lebih positif gitu. Kemudian juga tadi untuk hal-hal yang di luar kontrol kita, misalkan majikan yang sering marah-marah gitu. Pertama, berdamai dulu dengan diri kita ya Bu ya. Jadi ya dengan diri sendiri. Jadi ketika hal-hal yang tidak bisa dikontrol tadi seperti majikan yang marah-marah, mungkin pertama bisa kita name dan notice dulu kira-kira apa nih, kenapa majikan marah. Kita perhatikan, kalau itu memang kesalahan kita, perbaiki. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa merubah itu, yakini bahwa memang itu di luar kontrol kita dan itu tidak bisa kita rubah. Artinya bahwa memang kita harus berdamai bahwa memang itu tidak bisa kita rubah begitu. Jadi memang ya sudah, itu biarkan saja seperti itu. Tapi yang penting adalah bagaimana diri kita memandang itu, jangan merusak rasa kebahagiaan. Jangan merusak value kita juga tadi ya. Baik, seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa menerima masa lalu, apa yang pahit itu ya leave it, tinggalkan. Ya, betul. Dengan yang sekarang, jangan hal-hal yang sepele itu justru merusak value, nilai yang ada pada diri kita. Betul. Termasuk hal-hal dari masa lalu tadi yang disampaikan Bu Nia, itu jangan sampai merusak value dan nilai diri kita. Baik, kita terima pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyampaikan WA ya Bu ya. Baik, saya bacakan. Dengan Ibu Lili dari Happy Valley, kalau kita melihat kondisi saat ini, stres hampir dialami semua orang. Tetapi kami dan teman-teman pekerja migran menjadi double stres. Yakni tantangan di tempat kerja, keluarga dan sosial. Keluarga di kampung, kebutuhan membengkak, pekerjaan bertambah, majikan dan anak di rumah dan hari libur tidak bisa libur keluar. Oke, baik. Pertanyaannya adalah langkah dan tips yang bagaimana agar sebagai PMI bisa kuat, sabar dan keluar dari stres di masa pandemi. Kemudian pada saat libur teman-teman PMI tidak boleh libur keluar dari rumah. Apa yang harus dilakukan jika dipaksa untuk melakukan pekerjaan di hari libur? Kemudian kita ketahui budaya menurut di kalangan PMI kita membuat tidak berani speak up untuk membela dirinya. Baik, ini ada pertanyaan juga ke Bu Tania dan Bu Vivi nih. Bisa nggak memberikan tips yang jitu? Baik, tadi pertanyaan pertama, langkah dan tips agar bisa kuat dan sabar, bisa keluar dari stres, kurang lebih sudah kita bahas ya Bu. Baik dari paparan Bu Vivi, Bu Tania, Bu Vivi, Bu Nia juga
sudah bisa menjawab sih kiranya pertanyaan dari ini. Lalu tidak berani speak up untuk membela dirinya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas ya Bu ya. Bagaimana kalau ketika majikan memaksa bekerja pada hari libur? Lalu kita biasa orang Indonesia tadi sudah disampaikan ya Bu ya, kurang berani untuk mengutarakan apa yang ingin disampaikan gitu. Kalau dari pengalaman Bu Tania dan Bu Vivi gimana Bu? Sebenarnya untuk masa pada pandemi ini memang banyak sekali ditemukan teman-teman yang mengadu hal seperti ini dan pemerintah Hong Kong juga take notice about this ya. Jadi mereka akhirnya mengeluarkan peraturan secara khusus juga yang menekankan kepada para majikan di Hong Kong untuk tidak mengharuskan pekerja untuk bekerja pada hari libur mereka. Ya, jadi beberapa kali pengumuman yang kami tahu dari press release-nya Labor Department Hong Kong, mereka secara khusus telah menghimbau para majikan untuk tidak memaksa pekerja. Jadi kalau saya akan menyarankan kalau seandainya teman-teman yang pada hari libur tapi dipaksa bekerja, jadi teman-teman itu boleh menolak. Ya. Kalau seandainya mereka menolak dan feedback dari mereka jelek, misalnya majikan marah-marah atau segala macam, lapor aja ke labor. Betul. Ya, itu saran kita sebenarnya. Ya, artinya itu tadi memang sudah ada aturan ya Bu ya. Dan aturan itu yang memang kita pegang jadi dasar kita untuk berbicara kepada majikan. Yang pertama dikomunikasikan terlebih dahulu dengan baik. Kalau tidak bisa juga bisa melakukan tindakan lebih lanjut seperti tadi melaporkan ke Labor Department atau ke KJRI Hong Kong bisa Ibu. Betul. Biasanya kita akan menyarankan teman-teman untuk memberikan fotokopi pengumuman dari labor itu ditunjukkan kepada majikan. Betul. Untuk lebih memastikan majikan tahu kewajibannya. Betul, karena ada kalanya mungkin mereka merasa bahwa pekerjanya nggak ngerti. Jadi kalau misalnya pekerja bisa menunjukkan secara tertulis, jadi ada kalanya mereka akan takut juga. Baik, kita bacakan satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Baik, pertanyaannya adalah apa tanda-tanda kita sudah dalam keadaan stres? Baik, Bu Nia. Halo, Ibu, ini ada pertanyaan, apa sih tanda-tanda kita sudah dalam keadaan stres? Ini mungkin teman-teman ingin tahu apa indikasinya, apakah teman-teman sudah benar-benar mengalami stres ini saat ini? Boleh mohon dijelaskan Ibu? Mbak Ayu, terima kasih. Jadi kalau ada beberapa tanda ketika kita sedang mengalami stres, dan stres ini kan bisa dikategorikan sebagai ada dua kategori ringan dan kategori berat. Nah, beberapa tanda yang muncul, yang pertama itu kita sulit untuk fokus. Apapun yang kita lakukan itu akan sulit untuk fokus. Yang kedua, kita cepat sekali marah untuk hal-hal yang kecil. Bisa dibayangkan kan, hal kecil aja bisa membuat kita marah, apalagi hal-hal yang besar. Kemudian kita mengalami kesulitan tidur. Kemudian ada lagi nafsu makan berubah. Misalkan kita saat ini mengalami nafsu makan yang pola makannya itu berubah. Kadang kita pengen makan secara terus-menerus, tapi kadangkala berhenti, kita tidak mau makan sama sekali. Nah, kemudian sedih yang menaun ya, lama. Ini hari-hari ada aja air mata yang keluar. Kemudian rasa kekhawatiran yang berlebihan, kadangkala terpicu oleh pikiran kita sendiri ke depan.
ini masa depan seperti apa sih saat ini, hari-hari cuman bekerjanya di sini, ngelihatnya dapur dengan peralatan masak, kemudian kamar mandi, itu aja yang dilihat, cucian, belum lagi ngurusin anak. Nah, semuanya itu cuman berputar di seputaran rumah tanpa kita melihat dunia luar. Otomatis kita akan berpikir, saya pengen keluar, ini masa depan saya seperti apa, kalau begini-begini terus akan tidak apa namanya, istilahnya kita merasa tidak ada kemajuan sekali untuk diri kita, pikiran seperti itu akan selalu ada, serta kita itu sering banget memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Akhirnya kok aku begini banget ya gitu, aku dulu nggak begini, aku dulu nggak begitu. Masa lalu itu sering sekali mengganggu pikiran sehingga itu bisa mengakibatkan kita stres. Nah, eh, hal-hal ini patut patut dan dicoba untuk kita hindari, atau juga rasa sakit misalkan yang berlebihan. Kita perut ya, biasanya masalah pencernaan ya, masalah pencernaan itu juga salah satunya. Kemudian kita juga tidak bisa diam sana sini dalam melakukan sesuatu. Yang lebih ini adalah fokus. Nah, kalau soal fokus sebetulnya itu bisa kita kita eh, kita membuat latihan, kita latihan kembali bagaimana bisa fokus. Nah, kalau stres-stres yang ringan itu sebetulnya bisa Mbak, bisa kita atasi, tapi kalau sudah yang berat, berdampak psikologis itu perlu penanganan yang lebih dalam ke psikiater ya tentunya, Baik, untuk melihat sejauh mana sih tingkat stres yang ada. baik. Mungkin begitu ya Mbak. Ya, terima kasih Bu Nia. Tadi kalau boleh saya simpulkan lagi, mohon maaf. Yang pertama itu tanda-tandanya adalah sulit fokus, kemudian cepat marah untuk hal-hal yang sepele, lalu sulit tidur, kemudian nafsu makan berkurang, sedih yang berlarut-larut, kemudian rasa sakit yang berlebihan, terutama di pencernaan. Ya, itu tanda-tanda stres yang umum terlihat. Nah, apakah teman-teman mengalami hal itu? Meskipun hanya beberapa yang dialami, mungkin tidak semuanya, tapi patut juga bisa menerapkan hal-hal yang sudah di-share tadi oleh Ibu Nia untuk grounding, lalu untuk refocus terhadap diri kita, kemudian menganalisa lagi nilai dan value kita itu tadi. Baik. Ya, terima kasih Bu Nia atas jawaban. Kemudian kita bacakan satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Baik, dari Ibu Ani Agustini. Pertanyaannya adalah bagaimana membantu anak mengelola stres di masa pandemi? Kebetulan sekali job saya jaga 2 anak. Semenjak sekolah atau di rumah kan mereka merasa jenuh, bahkan jadi sering marah dan sering bertengkar. Oke, itu tadi pertanyaannya. Apakah ada lagi coba? Ya, kurang lebih itu Bu. Bagaimana mengelola anak stres di masa pandemi? Bu Nia? Halo? Baik. Dengar Mbak. Untuk anak sendiri, karena saya merasa saya juga seorang ibu, jadi kebetulan kalau saya boleh bilang bahwa ibu ini mempunyai peran ganda dan beban ganda pada saat pandemik seperti ini ya. Selain kita juga menata hati kita pada masa seperti ini, kita juga menata buah hati kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap mendampingin anak-anak pada saat pandemik seperti ini. Pertama, apa yang menjadi kebiasaan anak-anak pada masa sebelum pandemik itu coba tetap diterapkan. Misalkan kalau pada masa sebelum pandemik anak-anak tetap bangun pagi untuk sekolah. Nah, itu pada masa saat pandemik ini kebiasaan itu tetap jangan malah dibalik, nginep bangunnya siang, kemudian nanti tidurnya malam. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelum masa pandemik tentunya nggak boleh keluar ya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetap lakukan bangun pagi, kemudian kalau sehari-hari ibu di rumah itu bisa sarapan bersama. Pada sarapan bersama di meja makan ketika misalkan sang ayah sudah bekerja atau WFH di rumah, itu
meja makan itu jadikan ajang untuk ngobrol dengan dengan anak kita. Nah, bagaimana sih ininya mereka, perasaannya mereka? Tentunya saya sangat yakin sekali bahwa anak-anak bosan. Akan tetapi saya akan coba memberikan ada tips-tips yang diberikan oleh UNICEF itu yang di-share secara global, dibagikan secara global bagaimana menjaga parenting bagi ibu untuk menjaga buah hati kita pada saat pandemik. Nah, kebiasaan itu setelah makan, mungkin kita bisa bermain atau sekarang ini belajar online, kita tetap mendampingin mereka belajar online. Nah, ketika jam makan siang, waktunya istirahat siang, kita juga mendampingin mereka. Rutinitas itu coba kita dampingin. Nah, sesekali masukkan pengetahuan yang cocok bagi anak untuk apa sih masa pandemik ini, mereka harus ngapain sih? Pasti anak-anak yang pada usia krusial itu akan bertanya, ngapain Ma, kita nggak boleh keluar, kenapa kita di rumah terus, kenapa nggak boleh bertemu teman? Itu coba dijelaskan. Nah, kemudian untuk tata cara protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah masing-masing itu juga disampaikan pada anak kita tentunya dengan bahasa kedekatan hati kita sebagai seorang ibu. Nah, pastikan jam istirahat anak itu cukup. Jadi ketika waktunya istirahat siang, anak harus cukup tidur siangnya. Nah, ketika sore kembali dampingin mereka dengan kegiatan luar, misalkan ekstrakurikuler. Misalkan kita tinggal di apartemen, seperti saya sendiri. Saya berkebun. Untuk mengisi waktu itu saya berkebun. Saya mengajarkan anak bagaimana tanaman itu tumbuh. Nah, kegiatan-kegiatan di luar ini bisa mengeksplorasi anak untuk tetap belajar. Atau ibu-ibu yang suka masak, anak-anak diajak memasak bersama, atau ibu yang suka misalkan bermain ada ruangan halaman rumah yang luas, di luar bisa bermain bulu tangkis, tenis, kalau alat olahraganya lengkap itu bisa diajak bersama. Nah, ketika jam malam istirahat, waktunya makan malam itu kembali. Coba tanya aktivitas anak hari ini bagaimana, apakah mereka senang atau tidak. Nah, itu akan dibuat review kembali oleh saya. Merasa memang ini bukan pekerjaan mudah, tapi sisi baik yang kita lihat bahwa kita memiliki waktu untuk buah hati kita. Jadi selama ini yang mungkin ibu pekerja yang pergi pagi, pulang malam, kita nggak tahu perkembangan anak, cuma lewat telepon dengan guru-guru kita, oh anaknya udah belajar ini, oh ada PR, pulang dari malam udah capek. Waktu kita sedikit sekali untuk mendampingin anak, tapi pada kesempatan ini, itu yang kita lihat bahwa kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sih perkembangan anak kita. Jadi satu keuntungan juga bagi kita pada masa seperti ini, kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Lebih dekat. Betul, Bu. Sebagai ibu juga tiba-tiba nggak tahu, oh anak itu udah bisa gini ya, oh anak itu bisa gini ya. Seperti itu. Nah, kesempatan ini ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di masa seperti ini kita lihat sisi positif, kita dekat dengan anak-anak kita bisa berkumpul bersama, kemudian membuat kegiatan secara bersama. Baik, Bu. Kalau itu yang saya lakukan ya Mbak, sebagai cara pandang saya bagi ibu adalah melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan dan rutinitas yang biasa anak-anak lakukan di sekolah. Nah, satu lagi, jangan lupa bagi kesempatan anak-anak untuk bertemu teman-temannya melalui bertatap muka melalui WhatsApp, video call atau apapun bentuknya, untuk sekedar bercerita, melihat teman mereka. Itu diberikan kesempatan, misalkan setengah jam telepon-teleponan dengan teman-temannya, itu mereka. Poin yang bagus sekali, Bu. Teman-teman yang mereka. Iya, baik. Kalau boleh saya ulangi lagi, Bu. Tadi jawaban dari Bu Nia adalah yang pertama, tetap dampingi anak-anak, terutama di situasi pandemi ini pastinya anak-anak butuh pendampingan yang ekstra. Kemudian kebiasaan yang sehari-hari, aktivitas sehari-hari di masa normal pastikan untuk tetap terus berjalan di masa yang sekarang ini. Jadi seperti bangun pagi, lalu sarapan,
kemudian berkegiatan sekolah melalui online mungkin sekarang kalau tidak bisa masuk ke sekolah. Jadi pastikan kebiasaan-kebiasaan itu tetap dilakukan di saat sekarang ini. Kemudian perbanyak berbicara, ngobrol dengan anak-anak. Jadikan meja makan itu sebagai ajang untuk sharing apa yang anak-anak rasakan saat ini, saling mengeluarkan isi hati gitu ya. Kemudian pastikan jam istirahat itu cukup, itu hal yang penting sekali. Kemudian ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama, walaupun itu seperti kegiatan memasak di rumah, itu ajak anak-anak untuk aktif beraktivitas bersama. Jadi tidak membiarkan anak-anak sendiri ataupun pastikan anak-anak tetap aktif begitu ya, dan libatkan dengan kegiatan-kegiatan kita di rumah. Kemudian ajak review kembali apa yang dirasakan oleh anak-anak hari ini. Kemudian juga yang terakhir tadi, poin yang bagus sekali menurut saya juga, pastikan anak-anak terus berkomunikasi dengan teman-temannya meskipun saat ini tidak bertemu, face to face, bisa melalui video call, telepon gitu. Jadi pastikan komunikasinya juga tetap terjalin sehingga anak-anak merasa tetap happy begitu ya, meskipun di situasi yang sekarang ini. Baik, kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai pengelolaan stres di masa pandemi ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Tania dan Ibu Vivi atas informasi yang sudah di-share ke kita, dan tentunya juga kepada Ibu Nia, sudah banyak sekali ilmu yang di-share kepada kita. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semuanya. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala teknis yang saat ini kita hadapi, terutama tadi masalah suara. Tapi mudah-mudahan untuk ngopi instan berikutnya kita bisa undang lagi Ibu Nia ya Bu ya, untuk bergabung lagi ke kita. Halo Bu Nia. Ya. Baik, tadi selain PPT yang sudah di-share ke teman-teman, nanti juga akan di-share kembali oleh kita untuk teman-teman bisa lebih jelas menerapkan ilmu dari Ibu Nia. Juga mungkin mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa kembali mengundang Ibu Nia untuk menjadi narasumber kita ya Bu ya. Baik, insya Allah. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan Ngopi Instan pada hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa dipelajari dan juga diambil dari yang sudah di-share oleh narasumber kita malam ini. Baik, kami tim Ngopi Instan menyampaikan undur diri kepada teman-teman semua. Pastinya kita akan bertemu kembali di Ngopi Instan episode selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah pentingnya untuk kita semua. Baik, selamat malam dan selamat menikmati sisa waktunya dari teman-teman semua. Sampai jumpa. Selamat malam.